Ingatlah akan firman-Nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang merendahkan diri untuk melihat? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Kesempatan diberikan kepada paduan suara peduli kasih untuk mempersembahkan siangnya. Sementara itu jemaat Tuhan mempersiapkan pembacaan firman dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Injil Matius 22.
kasih Tuhan sekalian, untuk menghayati kekayaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita tidak cukup membutuhkan akal budi kita saja. Dan karena itu, baiklah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar Roh Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk mengerti kedalaman kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mau berfirman kepada kami, tetapi Tuhan juga yang mengenal kami. Keterbatasan kami dalam memahami kedalaman kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kami membutuhkan Engkau dalam karya Roh-Mu, baik yang akan menuntun hamba-Mu yang akan membicarakan firman, maupun kami semua yang mau menerima firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dipersatukan dan fokus untuk menggali kebenaran firman Tuhan yang seringkali tak terselami dengan akal kami manusia biasa. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berpasrah. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40 berkata, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Salam pertama semua. Selamat berbahagia dan angkatlah hati penuh syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan begitu agung, masih memperkenankan kita untuk kita menikmati hidup dan segala permasalahan, bahkan juga seluk-beluk kehidupan yang ada selama di dunia ini. Pak Mama, saudara-saudara sekalian, di minggu kedua bulan Oktober ini, yang dikenal dengan bulan keluarga bagi kalangan Gereja Masehi Injili di Timur, Majelis Sinode menyodorkan tema mengasihi diri, menjaga kesehatan. Dari bacaan yang tadi kita baca, ikuti bersama-sama. Mengasihi diri, menjaga kesehatan. Coba Bapak Mama semua selami baik-baik tema ini dikaitkan dengan firman Tuhan yang tadi bercerita tentang hal yang terutama dalam hidup ini ialah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti kepada diri sendiri. Banyak pertanyaan bermunculan dari tema ini, mengasihi diri, menjaga kesehatan. Apa hubungannya antara mengasihi diri, menjaga kesehatan? Lalu mana yang lebih penting? Kasih kepada diri ataukah kasih kepada Allah dan sesama?
mestinya sungguh-sungguh konsen dalam perenungan firman Tuhan ini dan kaitannya dengan tema mengasihi diri, menjaga kesehatan. Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ada satu ungkapan dalam pelajaran olahraga dan kesehatan waktu saya masih duduk di kelas 4 SD. Ungkapan itu dikatakan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Semua orang yang pernah sekolah pasti kenal dan dapat istilah ini. Bagaimana memahaminya, pertama, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Satu, tubuh dan roh atau jiwa itu satu. Tuhan menciptakannya utuh. Dari debu tanah Tuhan menciptakan manusia. Dan kalau tubuh yang dibentuk dari debu tanah itu tidak diberikan roh, maka dia tidak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada kenal yang namanya hidup. Itu cerita kejadian, kitab Kejadian ya Pak Mama, atau Perjanjian Lama. Tubuh, roh dan jiwa itu satu. Itu artinya lahir dan batin itu mesti seimbang. Tubuh sehat, jiwa juga sehat. Tubuh sakit, jiwa juga loyo. Terganggu, semuanya enak habis. Dua-duanya punya kaitan erat, tidak terpisah-pisahkan, dan dua-duanya harus diperhatikan. Makan untuk tubuh, makan juga untuk jiwa atau rohani kita. Kalau mah kambuh, berdoa pun tidak sanggup rasanya dilakukan dengan baik. Apalagi mau pi ibadah, mau pi sekolah, mau pi kerja. Mengasihi diri itu mengasihi seutuhnya hidup ini. Lahir, batin, tubuh, roh, dan jiwa. Tuhan mau kita merawat tubuh, roh, jiwa ini dengan baik dan benar sebagai tanda kita mengasihinya. Sekali lagi, seutuhnya. Lahir, batin, tubuh, roh, atau tubuh, roh, dan jiwa. Salah satu wujud dari mengasihi diri sendiri yang terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa itu adalah dengan menjaga dan merawat kesehatan tubuh. Karena apa? Ini yang kedua. Karena di dalam Perjanjian Baru ditegaskan bahwa tubuh ini adalah baik Allah. Kita diwajibkan untuk menjaga tubuh dengan baik. Karena tubuh ini adalah titipan dari Allah untuk dijaga, dirawat dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau lupa makan atau mau makan dengan alasan macam-macam, diet apalagi. Kalau konsumsi alkohol berlebihan, kalau terikat dengan rokok dan lain-lain sebagainya, itu bentuk kelalaian kita dalam menjaga kesehatan pribadi dan bukti kelalaian dalam mengasihi diri sendiri yang adalah baik Allah. Dan itu artinya kita sedang menghancurkan hidup yang Tuhan anugerahkan, hidup yang terdiri dari tubuh, roh, atau jiwa ini. Kasihilah tubuh kita, karena tubuh kita adalah baik Allah. Dengan tubuh pula kita memuliakan Allah. Mulai dari hal-hal sederhana seperti makan teratur, gaya hidup sehat, menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Semua itu dilakukan
tapi untuk memuliakan Tuhan pencipta dan pemberi hidup yang utuh. Izinkan kami memaparkan sedikit data sesuai dengan riset kesehatan dasar tahun 2018. Hampir semua penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, gangguan ginjal, hipertensi, hepatitis cenderung meningkat. Dalam catatan, peningkatan itu harusnya dapat dicegah karena semua dipicu oleh gaya hidup, pola makan, pola pergaulan. Karena itu benarlah ungkapan ini: jaga mulut, jaga badan, dan jaga hidup. Demikian juga kasus HIV/AIDS cenderung meningkat dengan penyebab dominannya adalah gaya hidup dan pergaulan. Sampai dengan Juli 2019, ada 1.509 penderita HIV/AIDS di Kota Kupang. 8% atau 120 penderita diantaranya berprofesi ASN. Ini data ya Pak Mama, bukan saya yang karang-karang. Angka memprihatinkan sangat. Perilaku mabuk-mabukan, mabuk seks, mabuk cinta, mabuk alkohol menjadi keprihatinan dengan dampak-dampak ikutan. Data dari Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, kasus-kasus KDRT yang marak terjadi penyebab dominannya adalah karena mabuk. Perilaku lagi kan, gaya hidup lagi kan, atau pergaulan lagi kan. Perilaku menjadi kunci penentu salah satu. Karena itu kita butuh ramuan yang mujarab untuk pembentukan perilaku yang sehat. Mari secara bertahap kita mengurangi perilaku-perilaku yang merusak tubuh atau hidup ini, termasuk mengurangi atau pengurangan sumber-sumber rangsangan perilaku. Makan teratur, sekali lagi, perbanyak asupan nutrisi. Lalu firman Tuhan juga mesti menjadi makanan sehat tiap-tiap saat. Dan dengan demikian maka firman Tuhan menjadi berbuah, umur panjang di tanah yang Tuhan berikan. Lalu apakah ini selesai? Dengan mengasihi diri dan menjaga kesehatan selesai? Sonde. Orang lain disepelekan. Karena yang terpenting kita menjaga tubuh sebagai bait suci. Tidak. Jawabannya tidak. Bacaan ini mengajarkan segitiga kasih, bukan cinta segitiga ya, jangan balik. Beda toh kalau cinta segitiga, gitu ya. 3 jadi 1, ada 3 orang. Tapi ini segitiga kasih. Sudut teratas itu adalah kasih kepada Allah, vertikal. Kemudian yang horizontal atau sejajar itu kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Seperti, kata seperti. Kata seperti di sini ialah mengusahakan kasih kepada sesama itu seperti halnya kita mengusahakan kita mengasihi diri sendiri. Jadi pun boleh sepelekan orang lain juga. Mengusahakan kasih kepada sesama itu sama seperti kita mengusahakan
Dan itu sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Ketika kita mengiyakan salah satu dan mengatakan tidak pada hal lain, itu topeng. Kalau kita mengatakan iya pada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama, tidak pada sesama, dan lalu mengabaikan diri sendiri, itu kita sedang membangun pemahaman pemaknaan iman yang pincang. Kadang orang bilang, yang penting kita mengasihi Tuhan. Jadi, betul perlu di orang lain itu sangat apa. Begitu juga sebaliknya. Itu topeng. Dan kita sedang membangun pemaknaan iman yang pincang. Kalau kita mengatakan ya atau kasih pada diri sendiri dan sesama, lalu tidak pada Tuhan, itu sebuah kesia-siaan. Ya, beta mengasihi orang lain, lalu canda yang ada, yatim piatu yang ada di sekitar, beta biasa kasih dong, beras dan lain-lain sebagainya. Tapi saya pernah berdoa, saya pernah beribadah, saya pernah ingat Tuhan, itu sama sia-sia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi harus tergambar jelas dalam aksi sosial kita terhadap sesama dan diri sendiri. Ketika pada satu sisi kita mengasihi Tuhan secara total, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, tapi di sisi lain kita mengasihi sesama, bahkan diri sendiri hanya dengan setengah hati atau akal-akalan saja, sekali lagi itu munafik dan sedang menabur kesia-siaan. Begitu juga sebaliknya. Tindak mama saudara-saudara sekalian yang kekasih, tindak kekerasan, diskriminasi, rusuh, terorisme, radikalisme, dan seterusnya dengan membawa simbol-simbol keagamaan, itu penipuan. Itu pemaknaan iman dan kasih yang sesat. Menjadikan agama sebagai pembenaran akan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan menginjak-injak harta dan martabat sesama sebagai gambar Allah, itu omong kosong. Bejat. Karena setiap ajaran agama yang utama adalah kasih, saling menghormati sebagai saudara di dalam Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Mengasihi yang tidak kelihatan harus nyata dalam kasih kepada sesama dan diri sendiri yang kelihatan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu wujud pelaksanaan kasih kepada Allah yang benar. Mengasihi Allah, mengasihi orang lain seperti diri sendiri, itu 3 dimensi yang tak terpisahkan dan tidak boleh terabaikan salah satu. Teladan sudah Yesus berikan kepada kita. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Dan itu pelaksanaan kasih yang benar. Yesus dalam hidupnya di dunia memperhatikan kebutuhan dirinya. Perhatikan baik-baik. Dalam perjalanan penginjilan atau pelayanan Yesus, naik turun gunung, masuk keluar lembah dan seterusnya, masuk keluar desa, Yesus memperhatikan kebutuhan dirinya, yaitu dia beristirahat, dia makan. Ketika dia kalau terlalu banyak pelayanan atau apa, dia menyingkir sedikit dan dia beristirahat, dia makan. Tapi dia juga bergaul dengan pengikut-pengikutnya. Dia tidak menyepelekan pengikut-pengikutnya, bahkan mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang berdosa sampai dia mengorbankan diri di salib. Perempuan bersinah yang terdapat perempuan bersinah, semua orang mengasingkannya.
takut najis tertular. Tapi Yesus bercakap-cakap dan lalu membawa dia kembali karena kasih. Jadi mengasihi diri sendiri tidak salah Pak Mama, asalkan tidak berlebihan, tidak egois, tidak juga egosentris. Semuanya berpusat dan berfokus hanya untuk diri dan pada diri sendiri. Tidak. Karena sifat utama Allah adalah kasih yang tidak egois. Kejadian 1 ayat 27. Yang paling membuat kita bahagia, Pak Mama, saudara-saudara sekalian, ialah mengasihi Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Kita bisa lebih bahagia dan sehat. Sekali lagi, yang paling membuat kita bahagia adalah mengasihi Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Kalau potong sombong, setia ambil orang lain, Pak Mama, itu nanti orang justru node kotong dan akhirnya kotong seperti terasing dan di dalam sini juga sebenarnya sedang bergejolak, dan kalau terlalu banyak beban pikiran di sini itu pasti akan penyakit datang. Mau rasa minder dan lain-lain sebagainya. Tapi rasa sombong juga itu penyakit yang mesti dibasuh. Kita bisa lebih bahagia dan sehat dengan menerapkan pertama Korintus 10 ayat 24 yang mengatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Pak Mama, memang mengasihi Allah lebih daripada segala-galanya, lebih dari orang-orang terdekat kita, pasti ada tantangan. Kalau potong tiap hari, tiap saat bilang keluar di pelayanan, begitu ya, di gereja, ada kegiatan di gereja, nanti orang-orang di rumah bilang, "Lu tidur di gereja si Bapak, Mama." Baik itu kata-kata yang dilontarkan dengan baik, tapi di sini kasar itu pasti akan memunculkan masalah. Demikian juga mengasihi orang lain itu memiliki resiko yang besar. Tapi dalam jalan yang penuh resiko itu ada penyertaan dan jaminan Tuhan, yakni kita menemukan diri yang sebenarnya, tidak kehilangan nyawa, kata Tuhan Yesus, dan hidup berkelimpahan sukacita. Karena dengan tetap mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun, berdasarkan kasih Allah dalam Yesus Kristus dengan tak henti-hentinya, maka itu kita sedang membawa mereka kepada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka juga. Kematian Kristus yang mengasihi kita agar tidak binasa telah memberikan hidup baru kepada kita, sehingga melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sehat lahir batin kita pasti kita nikmati. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, mengasihi diri dengan benar itu caranya adalah antara lain, satu, kalau kita mau diperhatikan, perhatikanlah juga orang lain. Dua, kalau kita merasa takut, kita harus menghibur orang lain yang sedang ketakutan. Dan seterusnya, cukup dua itu saja. Ini panggilan yang sangat radikal bagi kita, untuk mengikis semua egois dan egosentris kita. Mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kita bisa menikmati hidup, maka kita pun harus berusaha membuat orang lain juga menikmati hidup yang benar, layak, sejahtera, sebagaimana adanya. Matius 16 ayat 25. Kita perlu belajar mengasihi Allah dan sesama dengan melakukan apa yang baik bagi diri sendiri.
karena kasih kita kepada Allah. Jika kita mengasihi diri dengan kasih Allah, maka kita akan berperilaku dan bergaya hidup sehat, lahir batin, dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita telah mendengar firman, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Bulan keluarga ini mari kita jadikan momen untuk saling mempedulikan, saling mendukung dan menopang. Kita juga belajar untuk mengasihi diri kita, merawat hidup pemberian Allah. Tubuh kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Hidup kita adalah pemberiannya yang berharga. Jauhilah pola dan gaya hidup yang menghancurkan tubuh kita. Sebaliknya, jagalah kesehatan sebagai cara menghormati karya Allah yang mulia dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri dan menyanyikan keluarga yang damai.